haram masuk neraka. Hanya baca la ilaha illallah. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Thana'uh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi tentang satu hadis sahih yang sering disalahpahami oleh mayoritas orang-orang awam di Indonesia, yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rawa Al-Bukhari, telah meriwayatkan Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 425, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 33. An Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, diriwayatkan dari Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, qad harrama, yaitu sungguh telah mengharamkan oleh Dia Allah, 'alan nari, atas neraka, man, pada orang, qala, yang berkata oleh dia man, la ilaha illallah, wujudnya ucapan la ilaha illallah, yabtaghi, yang mengharapkan oleh dia man, bidzalika, dengan ucapannya itu, wajhallahi, pada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Hadis inilah yang sering dijadikan salah paham. Ada orang yang mengatakan orang kafir nih kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati maka dia haram masuk neraka. Enggak bisa begitu. Kalau orang kafir ya harus mengucapkan syahadat dulu. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya kalau orang kafir ingin selamat ya harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa hanya la ilaha illallah saja, itu kalau orang kafir. Kemudian kalau orang Islam, orangnya sudah Islam nih, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah memang benar langsung la ilaha illallah dibaca berulang-ulang langsung dia masuk surga tanpa disiksa neraka, padahal kelakuannya bejat, ahli maksiat, tidak taat, pokoknya banyak dosa-dosanya lah. Gara-gara mengucapkan la ilaha illallah langsung dia masuk surga begitu? Ya tidak begitu. Oleh sebab itulah pahami penjelasan dari para ulama. Qala jumhurul ulama'i min ahli sunnati wal jama'ati. Qala, telah berkata jumhurul ulama'i, oleh mayoritas ulama, min ahli sunnati wal jama'ati, dari para ulama ahli sunnah wal jama'ah. Hadal hadithu, hadha bermula ini, al hadithu yaitu hadis, maksusun yaitu dikhususkan lil muslimina wal muslimati, yaitu khusus untuk orang-orang Islam laki-laki dan untuk orang-orang Islam perempuan. Jadi hadis ini khusus untuk orang Islam, bukan orang kafir. Wal muslimu, bermula orang Islam, huwa, dia muslim, man, yaitu orang, qala, yang telah membaca mengucapkan oleh dia man, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau ada orang kafir sudah mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia orang Islam, dia disebut orang Islam. Kalau dia mati tidak pernah murtad maka dia wajib dirawat sebagaimana orang Islam, yaitu dimandikan, dikafani, dikuburkan di tempatnya orang-orang Islam. Wala yadkhulu, dan tidak masuk al-kafiru, oleh orang kafir, fi hadzal hadithi, fi hadza, di dalam ini, al hadithi, wujudnya hadis,
Jadi kalau orang kafir ya syaratnya sekali lagi ya, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi syaratnya harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena di dalam keterangan hadis-hadis yang lain begitu. Oleh sebab itulah hadis ini adalah khusus untuk orang-orang Islam. Kemudian bagaimana sih maksudnya wal muradu bihi? Wal muradu bermula yang diinginkan bihi dengannya hadis al muslimu, yaitu orang Islam. Alladzi yang qala la ilaha illallah. Orang Islam yang membaca la ilaha illallah bilisanihi dengan lisannya. Wa yusaddiqu dan membenarkan oleh dia muslim alladzi itu biqalbihi dengan hatinya. Wa ya'malu bi af'alihi wa ya'malu dan mengerjakan oleh dia muslim bi af'alihi dengan perbuatannya. Jadi syaratnya nih bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus juga dibenarkan dengan hatinya. Apa sih gunanya kalau hanya la ilaha illallah bilisanihi dengan lisannya saja tetapi hatinya tidak? Maka ya tidak ada efeknya. Artinya hati itulah yang nomor satu. La ilaha illallah bilisanihi, lisannya mengucap, kemudian hatinya membenarkan. Artinya bagaimana? Kan harus paham makna dan apa yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan illallahu kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang namanya disembah itu membutuhkan ilmu, membutuhkan modal. Modalnya adalah ilmu pengetahuan. Maka cara menyembah Allah bagaimana? Ya kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak ditakuti kecuali hanya Allah. Kalau orang itu takutnya hanya kepada Allah, maka dia akan konsisten menuntut ilmunya Allah, mempelajari surat cintanya Allah, yaitu Al-Quranul Hadis. Al-Quran lah yang menjadi surat cintanya Allah, sedangkan Al-Hadis adalah penjelasan dari Rasulullah SAW tentang surat cinta itu. Kalau orang itu hatinya tidak takut kepada Allah, walaupun lesannya mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak mau, malas nih mempelajari Al-Quranul Karim, malas-malesan. Lalu bagaimana dia bisa membentengi dirinya dari siksa neraka kalau hanya mengandalkan la ilaha illallah? Kalau dia sudah rajin menuntut ilmu, memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnahnya Rasulullah, wa ya'malu bi af'alihi, wa ya'malu dan berbuat oleh dia bi af'alihi dengan perbuatannya. Jadi dia mengamalkan dengan perbuatannya. Oleh sebab itulah syarat orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang pertama harus muslim. Maksudnya yang syaratnya dia itu langsung masuk surga tanpa disiksa di neraka loh ya. Enak nih masuk surga tanpa disiksa di neraka. Yaitu syaratnya pertama dia harus muslim. Yang kedua dia mengucapkan la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah dan dibenarkan dengan hatinya. Hatinya betul-betul takut hanya kepada Allah. Tapi kalau takutnya hanya takut miskin, takut tidak makan, takut atasan, takut ini dan itu, ya kurang memahami hakikat makna la ilaha illallah. Lalu bagaimana dia bisa mengamalkan lafaz la ilaha illallah itu bi af'alihi dengan perbuatan tingkah lakunya sehari-hari? Oleh sebab itulah barang siapa yang membaca la ilaha illallah dan dia muslim kemudian dibenarkan dalam hatinya, maka akan memiliki dampak yang sangat positif. Dia akan semakin rajin untuk menuntut ilmu, memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia akan mendapatkan husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Sehingga kelak di yaumul qiyamah dia akan masuk surga tanpa mampir di neraka. Sebaliknya, kalau hanya mengandalkan ucapan la ilaha illallah di lisannya saja, hatinya tidak membenarkan, apalagi dia sampai mengamalkan dengan perbuatannya, tetapi dia ucapan la ilaha illallah, banyak maksiat, banyak melakukan hal-hal yang haram, jauh dari syariat, ya tetap kelak di yaumil qiyamah dia akan digodok dulu di neraka, dibakar dulu di neraka, kemudian dia baru masuk surga. Demikian penjelasan kami, wallahu taala a'lamu bishawab.